يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqomah bersama-sama mengaji, memanfaatkan waktu mencari ridha Allah, mencari karunia Allah, berupa nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Allah siapkan pahalanya, fadilah daripada i'tikaf, kemudian juga menunggu waktu zuhur dengan diisi berzikir dan mengaji bersama. Sayyid Asy'ari Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Haddad kemudian menganjurkan kita dalam kitab ini memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi wali Allah itu enggak susah, yaitu dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam yang Allah larang, kemudian disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah yang semuanya dilakukan mukhlishan liwajhillahil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nama masjid kita, maka kita sudah bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat kewalian. Jadi enggak harus bagaimana, ternyata itu saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi yang Rasulullah sampaikan, bahwasanya Allah berfirman, tidak ada satupun yang lebih Allah cintai dari hambanya ketika dia mendekatkan diri pada Allah, kecuali dengan dia melaksanakan semua yang Allah fardukan kepadanya. Kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Maka dengan begitu sehingga Allah mencintai hamba tersebut. Maka ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Ini hadis qudsi, maka luar biasa subhanallah. Kemudian dilanjutkan, fa iyyaka an taqrab an syai'in minal faraidi istighalan bi syai'in dan nawafil. Fata'assama bi tarkil fadilati wa la yataqabbalu Allahu minka an-nafilah. Wa iyyaka, dan janganlah kamu sampai melakukan sesuatu sampai melalaikan kewajiban yang fardu, istighfalan bi syai'in dan nawafil, karena sibuk daripada mengerjakan hal-hal yang sunnah. Fata'at sama bitarikil fadilah, maka kamu akan berdosa karena meninggalkan yang utama. Wala yataqabbalallahu minkan nafilah, dan Allah tidak akan menerima darimu ibadah-ibadah sunnahnya. Jadi maksudnya adalah karena pengejar pengen mendapatkan kedekatan dengan Allah,
sehingga sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah yang wajibnya malah dilalaikan. Kebanyakan kita begitu. Kalau tahajud luar biasa khusyuknya, kemudian tapi ketika datang sholat fardu tidak bersegera. Belum qomat ini baru azan, santai. Para ibu-ibu rajin puasa sunnahnya, tapi kewajiban berbakti pada suaminya di nomor 2 kan. Ini bahaya banget. Puasa sunnah, ikannya suami ibu nggak masak, lagi puasa hari Senin. Wa yaqau fi dzalika man yashghalu bi tahsil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilatun wa yatrukul ishtighal bi tahsil ma huwa alaihi min al-ilmi ridatun fi zahirihi aw batinihi. Wa yaqau fi dzalika, dan kadang juga terjadi dari hal seperti itu, orang yang bersibuk manjasyagilu bi tahsil ilmi, orang yang sibuk menghasilkan ilmu alladzi huwa fi haqqihi, yang baginya di situ ada haknya, ada fadilah, itu ada keutamaan. Wa yatrukul ishtighala bi tahsil ma huwa alaihi, dan meninggalkan menyibukkan diri dengan menghasilkan apa yang wajib atasnya daripada ilmu, sebagai fardhu, sebagai hal yang wajib fi dhahirihi aw batinihi, dalam zahirnya dan batinnya. Sibuk menghasilkan ilmu ini yang salah mutlak. Yang wajib adalah kita mencari ilmu, bukan menghasilkan ilmu. Jadi kalau ada orang nanya ketika ngaji, ketika hasilnya apa? Kalau hasil bukan urusan kita, malah sibuk nyari hasilnya. Hasilnya apa? Jadi kayak orang nyari kesaktian itu ya. Wah, hasilnya adalah begini. Yang diwajibkan adalah mencari ilmunya. Hasilnya nanti Allah akan ikutkan sendiri. Sehingga jangan sampai sibuk mencari hasil tetapi bukan memahami ilmunya. Jadi di sini adalah kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu, bukan mencari hasilnya. Adapun hasil nanti ngikutin. Berarti insya Allah kalau niat menuntut ilmunya ikhlas karena Allah, Allah akan arahkan. Makin paham, makin hati. Oh, bahwasanya sholat ini begini, melaksanakan sholat itu harus seperti niatnya. Kalau sholat fardu itu harus berdiri, kecuali nggak sanggup. Kalau sholat sunnah biar sanggup berdiri boleh duduk, tapi pahalanya berkurang. Kira-kira begitu. Waman yaqulu 'anil maqsadi ma'al maqdarati 'alaihi ishghalan bi nawafili al-ibadat wa bi tarki ayatihi yattaqifun an-nasa faqis ala hadain surataini ma'adahuma imma fi ma'na. Waman yaqul, barang siapa orangnya yang duduk dari mencari rezeki ma'al maqdarat yang alaihi, padahal dia sanggup untuk berdiri, isyghal bin nawafil ibadah, karena sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, wabitarki iyalihi, dan meninggalkan keluarganya,
yatakafuna nasafah, meninggalkan keluarganya, meminta-minta sama orang. Fakis ala hataini surataini ma'adahuma mimma fi ma'nahuma, maka timbanglah terhadap contoh dua tadi. Maksudnya adalah ada orang yang sanggup untuk kasar, tapi karena senang ibadah sunnah, senang pikiran, itikaf, berkhalwat, padahal dia laki-laki, kewajibannya adalah mencari nafkah untuk keluarganya, tapi lebih senang di masjid, lebih senang di masjid, pikiran, sholat sunnah, macam-macam segala, dan membiarkan keluarganya meminta-minta pada orang. Maka itu contoh yang kedua, bukan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban yang utama. Jadi Syahid menganjurkan tidak seperti itu. Jangan sampai karena mengejar, pengen mendapatkan derajat kewalian dekat dengan Allah, keluarga ditinggalkan. Ada yang begitu. Wa'alam, dan ketahuilah annaka la tasilu ilal qiyami bi imtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa ijtinabi ma haramallahu 'alaika min ma'siyatihi wa ilal 'amali bima syara'a laka min nawafili allati yuqribuka ilaihi sulfa illa bil ilmi. Wa'alam, dan ketahuilah bahwasanya wa annaka sesungguhnya kamu la tasilu ilal qiyam, la tasilu tidak akan sampai ilal qiyami, tidak akan sampai bisa melaksanakan mendirikan imtithali ma faradallahu 'alaika, dengan menjalankan semua apa yang Allah tentukan 'alaika atas kamu, min ta'atihi, dari ketaatan kepadanya, wajtinabi, dan menjauhi ma haramallahu 'alaika, apa yang Allah haramkan atas kamu, min ma'siyatihi, daripada maksiatnya, wa ilal 'amali bima syara'a laka, dan menjalankan dengan apa yang Allah syariatkan kepada kamu, minan nawafil, dari ibadah-ibadah sunnah, allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang menjadikan engkau dekat kepada Allah, sulfa, lebih dekat lagi, illa, kecuali bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi semua apa yang kita ketahui dari yang fardu dan apa yang Allah larang dari ibadah-ibadah sunnah, kita nggak bakal sampai, nggak bakal bisa mengerjakan itu semua kecuali harus punya ilmunya. Illa bil ilmi, harus dengan ilmu. Fa'alaika bi talabati, fa'alaika bi talabihi, maka wajib atasmu untuk mencari ilmu, mencari ilmu. Apa namanya, kata tangtian, artinya sampai dimanapun ilmu itu harus didatangi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu fardhatun, wajib, fardu, ala kulli muslimin, atas setiap orang yang Islam. Wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibi, wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban, wal mandubi manduban. Wa bil ilmi, dan dengan ilmu, ta'rifu, kamu mengetahui, kaunal wajibi wajiban, sesuatu itu wajib adalah wajib, wal mandubi manduban, dan sesuatu itu sunnah maka itu sunnah.
Wal muhrimi muhriman, dan yang haram, sesuatu yang haram itu haram. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba wa tatrukal muhrima. Dan dengan ilmu kamu mengetahui bagaimana menunaikan, melaksanakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, watatrukal muhrimah, dan meninggalkan yang haram. Fa'idan la budda laka minal ilmi. Maka dengan begitu la budda laka, harus wajib bagimu minal ilmi, mempunyai ilmu. Wala ghaniyun laka anhu, dan kamu sangat membutuhkan ilmu tersebut. Wa alaihi wa alal amali bihi, wa alaihi wa alal amali bihi madara sa'adatika fid dunya wal akhirah. Wa alaihi, dan di atas ilmu, wa alal amali bihi, dan mengamalkan ilmunya adalah madara sa'adatika fid dunya wal akhirah, adalah sumber kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man abadallaha bi ghairi ilmin kana dararul 'abidi 'alaihi. Dan ketahuilah, anna man abadallaha bi ghairi ilmin, bahwasanya orang yang beribadah menyembah Allah bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu, kana dararul 'aid 'alaihi, maka baginya bahaya yang kembali atasnya. Bisa bagi ibadati akthar min nahmil hasil lahu biha, dengan sebab ibadahnya akthar min nahmil hasil lahu biha, dengan sebab ibadahnya banyak tetapi manfaatnya karena tadi ibadahnya tidak menggunakan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Ini sebuah syair. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia beribadah, dia berbuat, dia bekerja, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya mardudatun ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi syarat keterimanya amal adalah punya ilmu, mempunyai ilmu tentang amal tersebut. Kalau tidak punya ilmunya, sholat ya sekedar seenaknya sendiri. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyati yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyatin. Terdapat banyak orang yang ahli ibadah qad at'aba bi nafsihi, yang telah lelah, capek dengan dirinya sendiri, fil ibadah, di dalam ibadah, wa huwa ma'a dzalika musirrun 'ala maksiatin, padahal ibadahnya itu dia menuju kepada kemaksiatan karena enggak pakai ilmu. Yara anha ta'atun aw anha maksiatin, yara, dia melihatnya bahwasanya ibadahnya itu adalah ta'atun, sebuah ketaatan, aw anha maksiatin, atau ibadahnya itu sebagai bukan sebagai kemaksiatan. Waqad haka Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi bab al-wasaya min al-futuhat an rajulin min ahli al-Maghribi
Dan telah diceritakan oleh Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya, dalam bab nasihat wasiat, minal futuhat, dari kitabnya yang bernama Kitab Al-Futuhat, an rajulin bin ahlil maghribi, ada seorang laki-laki dari Maghribi, dari Maroko, annahu kana kathrun al-ijtihad fil ibadati, bahwasanya orang tersebut banyak bersungguh-sungguh, menghabiskan waktunya yang banyak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa annahu ishtara atana wa lam yasta'malha fi syai'in, dan orang tersebut membeli seekor keledai betina, wa lam yasta'malha fi syai'in, dan keledai itu tidak digunakan untuk apa-apa. Fasalahul insan an sababi imsakiha, maka orang-orang pun bertanya tentang sebab kenapa keledainya itu tidak dibuat, tidak untuk bekerja, dibiarkan saja. Qala ma amsaktuha illa liuhsina biha farji. Si Ali dari Maroko tadi menjawab, saya mencegahnya, membiarkannya tidak untuk bekerja karena untuk menjaga kemaluan saya. Bahkan la ya'lam tahrimul ityanil bahari, dan orang tersebut ahli ibadah tadi tidak mengetahui bahwasanya haram hukumnya mendatangi binatang. Falamma arafahu bi tahrimihi ashfaqa wa waqa bukaan syadidan, maka ketika dia mengetahui bahwasanya haram mendatangi binatang, maka dia sadar dan menangis sejadi-jadi. Ini cerita dari Syekh Muhammad Al-Arabi, bahwasanya ada orang yang ahli ibadah dari Maroko, ibadah terus, kemudian dia beli keledai betina, tapi keledai ini nggak buat apa-apa, nggak buat apa ngangkut inilah, enggak, dianggurin aja gitu. Akhirnya orang nanya, kenapa beli keledai tapi nggak buat bekerja? Bilangnya, saya menjadikan keledai itu tidak untuk bekerja tapi untuk menjaga kemaluan saya. Tapi ketika dia tahu, nangis luar biasa. Maka di sini adalah perlunya kita, wajibnya kita mengaji, mencari ilmu. Kita mengetahui orang itu sesat atau enggak dengan ilmu. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.